Yes. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi dan Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini bisa bergabung di dalam MONEF ya, monitoring dan evaluasi bantuan mesin dan alat tangkap tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya kami mohon maaf yang jadwalnya tadinya kita mulai jam 9 tapi karena ada kendala teknis kita mundur setengah jam ya, jadi jam setengah 10. Nah karena sudah dimulainya telat, mungkin kita langsung aja dalam pertemuan kita kali ini. Nanti telah hadir dari Ketua Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan Bu Lingga dan Ketua Tim Kerja dari Ketua Tim Kerja Mesin yaitu Pak Andi Sardi yang nanti akan menyampaikan arahan ataupun perkembangan dari laporan pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah disalurkan kepada Assalamualaikum penerima. Untuk itu mungkin kita langsung saja selamat pagi Ibu Lingga, kami persilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini bisa bergabung di dalam MONEF ya, monitoring dan evaluasi bantuan mesin dan alat tangkap tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadwalnya tadinya kita mulai jam 9 tapi karena ada kendala teknis kita mundur setengah jam ya, jadi jam setengah 10. Nah karena sudah dimulainya telat, mungkin kita langsung aja kapal perikanan dalam pertemuan kita Bapak kali Ibu ini perwakilan dari nanti, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten telah Kota, hadir Bapak Ibu dari penyuluh Ketua Tim serta mungkin Kerja ada Alat beberapa Penangkapan dari Ikan Bu penerima Lingga bantuan dan yang hadir Ketua di Tim sini. Kerja Terima dari kasih atas Ketua Tim Kerja Mesin kehadirannya dalam yaitu Pak Andi kegiatan Sardi yang monitoring dan nanti akan evaluasi bantuan sarana menyampaikan penangkapan ikan tahun arahan 2023 ataupun dan perkembangan tahun dari 2024. dan Kami laporan juga mengucapkan terima pemanfaatan kasih bantuan kepada Bapak pemerintah Ibu yang telah sekalian yang telah membantu kami dalam kelancaran pelaksanaan program bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan ya tahun 2023 dan 2024 sehingga berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kami ingin juga memonitor dan sekaligus mengevaluasi bantuan yang telah kami berikan karena ini memang salah satu amanah juga yang ada di dalam Juknis bantuan sarana penangkapan ikan dan juga salah satu yang menjadi concern ya dari aparat pemeriksaan baik internal maupun dari eksternal Kementerian Kelautan dan dapat dimanfaatkan secara efektif di tempat kerja Bapak dan Ibu sekalian. Coba dibuka itunya. Ya, jadi memang ini ke depannya kiranya kita perlu lebih fokus ya untuk di pemanfaatan karena memang dari pengalaman beberapa tahun ini alhamdulillah untuk program bantuan sarana penangkapan ikan ini kita tidak ada temuan ya Mas Ardi ya untuk proses pengadaannya maupun proses penyalurannya. Nah, namun demikian kami juga dikejar ini terkait dengan pemanfaatannya. Nah, mungkin nanti ke depannya atau di nanti akan sampai ke berapa persen sih manfaatnya yang dirasakan gitu ya oleh masyarakat gitu ya untuk diukur menjadi outcome ya. Jadi bukan output target lagi tapi adalah outcome target gitu untuk kedepannya sehingga nanti ini betul-betul kami harapkan Bapak Ibu semuanya kita bisa fokus di pemanfaatan ini gitu ya. Ini juga menjadi salah satu
materi ya yang kemarin sempat dibahas di dalam rapat RDP DPR RI ya beberapa waktu lalu dengan perikanan tangkap. Next aja. Ya, jadi ini dasar hukumnya ya untuk kegiatan ini kita mengacu kepada Permen KP nomor 19 tahun 2023 tentang penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian Kep Dirjen Perikanan Tangkap nomor 59 tahun 2022 untuk juknis alat penangkapan ikan, kemudian Kep Dirjen nomor 9 tahun 2024 ya. Kemudian Kep Dirjen nomor 8 tahun 2025. Ya, ini untuk yang 2025 next. Nah, di dalam juknis tersebut ya sudah disusun tata kelola untuk penyaluran bantuan penangkapan ikan ya yang memang dilaksanakan tidak oleh Direktorat KP sendiri namun juga didukung oleh Bapak Ibu sekalian ya yang dari penyuluh perikanan, kemudian dari Dinas Perikanan Kelautan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten Kota juga penerima bantuan di mana semuanya sudah memiliki tugas gitu ya dan tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk penyuluh perikanan ini memiliki amanah ya untuk memberikan pendampingan pada proses penyaluran, kemudian pendampingan proses perakitan serta menyampaikan laporan ya karena untuk alat tangkap ini agak unik ya karena yang diberikan adalah berupa komponen sehingga untuk penerima bantuan yang menerima alat penangkapan ikan dalam bentuk komponen itu harus melakukan perakitan di mana itu perakitannya ya perlu dapat pendampingan dari penyuluh perikanan ya maupun dinas provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga ada pendampingan untuk operasional penggunaan bantuan dan membantu pelaporan penggunaannya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pertemuan kita pada hari ini. Kemudian untuk dinas provinsi ini ada memiliki tugas untuk pendampingan proses bantuan, pendampingan proses perakitan ya, kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi pendampingan dan pembinaan, kemudian pelaporan hasil monitoring, evaluasi pendampingan pemanfaatan dan pembinaan penggunaan bantuan. Kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Kota ini juga memiliki beberapa tugas yaitu memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima bantuan, pendampingan proses perakitan bantuan dan menyampaikan laporan, melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan dan pembinaan penggunaan bantuan dan menyampaikan pelaporan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan, pemanfaatan dan pembinaan penggunaan bantuan. Sementara untuk penerima bantuan di sini wajib menaati ketentuan dalam surat pernyataan, kemudian wajib menerima atau menyalurkan mengoperasional dan memelihara bantuan dan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan bantuan. Next. Nah, untuk pendampingan pengelolaan bantuan penangkapan ikan yang dilakukan oleh penyuluh ataupun dinas provinsi dan dinas kabupaten kota, kegiatan pendampingannya ini adalah meliputi ya, pertama untuk pendampingan perakitan bantuan secara swadaya, dengan ketentuannya penerima bantuan melaporkan perakitan kepada dinas kabupaten kota dan kabupaten kota melakukan atau melaporkan penyelesaian perakitan kepada Direktur Kapal Perikanan dan Penangkapan Ikan. Kemudian pendampingan untuk operasional penggunaan ya, di sini maksudnya adalah melakukan pemantauan apakah memang bantuan yang kita berikan secara performa di lapangan itu dapat digunakan dengan baik gitu atau mungkin keadaan gitu ya yang menyebabkan alat penangkapan itu tidak dapat dioperasikan secara efektif dan efisien. Nah, itu kami juga membutuhkan informasi-informasi tersebut ya sebagai perbaikan dalam penyusunan spesifikasi alat penangkapan ikan di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian ini juga melakukan pelaporan pemanfaatan bantuan alat penangkapan ikan. Next. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebelumnya
Nah, kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ya pencapaian target kinerja, kemudian transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah, di mana pelaksanaannya ini Direktorat KAPI yang dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan kementerian, dinas provinsi, dinas kabupaten kota ataupun instansi yang terkait lainnya. Nah, untuk monitoring dan evaluasi ini meliputi nanti yang dilaporkan adalah bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan dengan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan perundangan terkait, kemudian kesesuaian antara target capaian dan realisasi, kemudian bagaimana untuk pemanfaatan bantuan alat penangkapan ikannya, dan kesesuaian tujuan dan operasional bantuan API. Next. Nah, untuk pelaporannya ya di sini ada 2 ya, ada pelaporan perkembangan pelaksanaan bantuan API. Nah, ini kami dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaannya kepada Menteri paling lambat tiap tanggal 10 setiap 3 bulan pada tahun pelaksanaan dan minimal 1 kali laporan pada bulan September untuk tahun berikutnya. Kemudian pelaporan ini dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan dan 1 tahun berikutnya, di mana bentuk dan formatnya ini juga mengacu kepada Permen KP nomor 19 tahun 2023. Nah, sedangkan untuk penerima bantuan API ini perlu melaporkan pemanfaatan bantuannya secara berkala setiap 3 bulan selama 2 tahun. Dibuat laporan untuk 3 berarti pelaporannya dan 2025 ya, setiap 3 bulan sebenarnya kalau di sini, tapi minimal aja Bapak Ibu bisa menyelesaikan minimal 1 gitu ya, tapi lengkap gitu ya. Kalau misalnya emang mau yang 2024 karena udah lewat gitu ya, silakan dilaporan langsung gitu. Nah, ini laporannya dapat disampaikan secara elektronik melalui halaman Satu Data maupun secara manual kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ya, ataupun bisa juga langsung melalui PI dari tempat kami masing-masing gitu ya. Kemudian laporan ini paling sedikit memuat informasi pemanfaatan bantuan penangkapan ikan, dan untuk memastikan validitas bisa melakukan tinjauan lapangan gitu ya. Biasanya kita sih melakukan, tapi kalau sekarang efisiensi jadi kita tidak bisa ke lapangan, jadi kita Zoom aja. Jadi yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa untuk format pelaporan itu juga sudah ada di Juknis di setiap tahunnya Bapak Ibu ya. Nah, itu tinggal mengikuti saja ketentuan di situ. Yang penting di situ ada tanda tangan dari kepala dinas ataupun dari penyuluh pendampingnya gitu ya. Nanti baru disampaikan kepada Direktorat KAPI. Ini karena yang melaksanakan adalah dari 2 tim kerja, yang satu alat penangkapan ikan dan yang satu adalah mesin. Mungkin nanti ada perbedaan cara penyampaiannya Mas Ardi ya, ataupun mungkin untuk linknya itu juga berbeda, sehingga nanti Bapak Ibu perlu memperhatikan hal-hal ini ya, jangan sampai nanti salah masuk datanya yang harusnya buat mesin masuknya ke alat tangkap gitu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi dengan Mas Mijil dan Mas Marsidi. Next. Nah, di sini adalah form pemanfaatan, nanti tinggal diisi saja ini tahun anggarannya berapa gitu ya. Kemudian kelompok masyarakat namanya apa, KUB apa, alamatnya di mana, kemudian daerah penangkapan ikan yang biasa itu di perairan mana gitu. Kalau misalnya bisa diisi WPP ya ditulis aja WPP gitu, perairan mana di WPP berapa. Nah, untuk ini penerima bantuannya dituliskan nama pengurusnya, kemudian speknya. Speknya ini nanti ditulis sesuai dengan yang ada di BAST. Jadi jangan memberi nama baru lagi gitu ya, agar ini nanti bisa connect gitu ya antara BAST dengan pelaporannya. Kemudian nanti jumlah unit ya, kemudian tanggal mulai dimanfaatkan, kemudian jumlah unit yang dimanfaatkan dan jumlah api yang tidak dimanfaatkan tuh berapa. Misalnya Bapak terima 5 gitu pada
tahun tersebut baru 2, yaitu nanti dilaporkan yang dipakai baru 2 dan yang belum dimanfaatkan ada 3. Nah itu bisa ditulis keterangannya apa ya, karena ini biasanya akan menjadi juga salah satu sumber pertanyaan dari aparat pengawas ya atau pemeriksa. Nah nanti ini ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat. Kemudian ditandatangani juga oleh penyuluh perikanan. Jadi untuk mengetahui aja ya penyuluh perikanan sebagai pendamping Bapak Ibu sekalian. Nah ini perlu ya. Kemudian cap kelompok dan nama jelas gitu. Next. Nah untuk bukti ya, untuk bukti dokumen perakitan ini ada foto ya, foto-foto ketika itu dirakit ataupun ketika jaring tersebut mulai dimanfaatkan. Next. Kemudian ada ini form untuk pelaporan perakitan bantuan penangkapan ikan ya. Jadi di sini akan diisi oleh ketua kelompok ya. Kemudian tinggal mengisi sesuai dengan format yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, ditandatangani ya, dibubui tanda tangan, cap dan nama jelas, dan diketahui oleh Dinas Kabupaten Kota ataupun penyuluh perikanan. Next. Nah ini adalah dokumentasi pemanfaatan bantuan ya, foto-fotonya. Next. Nah, berdasarkan catatan kami dan data yang sudah masuk, di sini kita sudah memiliki berapa nih? 18 kabupaten kota yang sudah menyampaikan pelaporan kepada kami, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, kemudian Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Cilacap, ada Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Padang Pariaman, Jember, Pati, Trenggalek, Bandar Lampung, Kota Kupang, Kabupaten Bone, dan Pohuwatu. Ini yang sudah masuk ke dalam catatan kami. Terima kasih Bapak Ibu penyuluh dan perwakilan dinas yang sudah menyampaikan. Tadi untuk yang penerima bantuan API ini ada 72 kabupaten kota ya dalam rentang waktu 2023 sampai 2024 yang kiranya ini perlu segera menyampaikan pelaporannya gitu ya, ataupun nanti yang sudah menyampaikan laporan apabila akan memberikan perbaikan silakan disampaikan kepada kami. Jadi nanti di akhir rapat ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk diasistensi ya oleh tim alat tangkap dan tim mesin gitu ya untuk memberikan penguatan perakitan kau disampaikan oleh penyuluh perikanan dan Pak Huwato. Dirjen tentang juknis bantuan penangkapan ikan ya, diisi data-datanya, kemudian didokumentasikan ketika itu dioperasikan. Nah ini juga bagus sekali nih. Jadi hasil tangkapannya juga bisa dilihat ya, dapatnya apa nih, kebetulan dapatnya tuna nih karena memang dapat bantuannya pancing ulur tuna. Nah nanti untuk yang gillnet misalnya, untuk yang jaring insang itu alat Bapak Ibu nanti tinggal bisa dilihat gitu ya, apakah ada perubahan produksi ya dari yang selama ini biasa dipakai dengan yang bantuan yang diberikan dari Direktorat KAPI gitu. Next. Nah ini contoh pelaporan perakitannya ya, ini yang bertanda tangan di bawah ini salah satu anggota kelompok ya,
ataupun ini ketuanya ya KUB Mandiri Sejahtera di Pohuwatu mengisi sesuai dengan juknis, kemudian dilampiri dengan dokumen prakitan ya. Jadi itu nelayan melakukan prakitan secara berkelompok ya, kemudian proses perakitannya ini didokumentasikan disampaikan kepada kami sebagai bukti bahwa memang alat tangkap tersebut sudah dilakukan perakitan. Nah, kalau misalnya pada saat pelaporan belum melakukan perakitan gimana gitu? Ini banyak terjadi ditemui kalau untuk alat mau dipakai ya minimal dipakai pada waktu tersebut. Next. Nah, untuk tautan ataupun file pelaporan ini bisa diunggah ya pada link yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian ya untuk yang bantuan penangkapan ikan. Jadi bagi yang sudah siap laporannya bisa langsung aja di alat penangkapan ikan. Waktunya kami kembalikan ke Pak Marsidi. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Lingga yang sudah menyampaikan paparannya terkait dengan bagaimana tadi itu sudah disampaikan melaporkan ke Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terkait dengan alat tangkap. Tentu mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa sudah mulai dicicil, dibuat laporannya supaya bisa segera kami terima laporannya paling lama di meeting kita, di Zoom meeting kita, Bapak Andi Serdi ya selaku Ketua Tim Kerja Mesin Kapal. Untuk itu kami kepada Bapak Andi Serdi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Marsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kota sesuai dengan undangan yang mewakili. Saya lihat tadi ada rekan-rekan penyuluh wilayah yang memang selama ini sangat membantu kami khususnya dalam proses pelaksanaan bantuan pemerintah ini baik alat tangkap maupun mesin kapal penangkapan ikan. Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat rekan-rekan penyuluh. Kemudian rekan-rekan Direktorat KAPI yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik sekali. Kita sudah lama tidak bersilaturahmi. Terakhir mungkin kita komunikasi atau bersilaturahmi di akhir tahun kemarin ketika kegiatan pleno calon penerima bantuan mesin ya. Dan memang di tahun ini juga rencananya juga masih akan ada bantuan pemerintah dengan jenis bantuan sejenis, namun masih menunggu kepastian untuk anggaran finalnya berapa distribusikan ke mas kapal penangkap ikan dengan alat penangkapan ikan. Cuma mungkin dalam mekanisme pemanfaatannya ada yang sedikit berbeda. Jadi memang tujuan dari bantuan pemerintah ini dimulai dari tahun 2022 yang lalu. Tujuannya untuk penyediaan bantuan mesin memang difokuskan untuk kapal berukuran di bawah 5 gross ton. Ini memang difokuskan untuk mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional, apalagi pasca pandemi COVID-19.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun memang targetnya ini difokuskan untuk lokasi kampung nelayan maju atau kampung nelayan modern dan juga merupakan lokasi di beberapa kesempatan yang lalu. Kenapa kok lokasinya hanya di kabupaten ini atau calon penerimanya sudah ditetapkan gitu ya, karena memang ini merupakan aspirasi dari anggota Komisi 4 DPR RI. Mungkin di luar dari lokasi tersebut ada beberapa juga yang merupakan lokasi prioritas KKP. Mungkin ada yang terkena bencana alam atau pertimbangan khusus yang memang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan pemerintah. Jadi kita didasarkan pada Permen 19 tahun 2023 itu yang terakhir terkait penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tiap tahun juga setiap pelaksanaan pengadaan bantuan ini ada petunjuk teknis dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal. Setiap dalam proses pelaksanaannya kita didasarkan pada Kepdirjen tersebut. Nah, untuk bantuan mesin sendiri hanya ini ya, merefresh kembali ya Bapak Ibu, ada 3 jenis yang kita adakan: mesin tempel, kemudian mesin ketinting, dan mesin stasioner. Mesin tempel ini sampai dengan 20 horsepower untuk daya mesinnya. Kemudian mesin ketinting ini sampai 15 horsepower. Kemudian yang stasioner sampai 30 horsepower. Iya. Jadi inilah 3 jenis yang selama ini sudah kita adakan dan sudah dibantu oleh teman-teman di lapangan dalam proses identifikasi. Kita tekankan kepada pemanfaatannya, karena memang beberapa kesempatan sebelumnya kami sampaikan bahwa proses pengadaan ini hanyalah tahap awal. Begitu selesai serah terima, ini sebetulnya masih banyak PR lagi. Setelahnya adalah pemanfaatannya, bagaimana bantuan pemerintah ini bisa memberikan manfaat, bisa ada sedikit daya ungkit terhadap penerimaan atau peningkatan kesejahteraan oleh teman-teman nelayan kita. Nah, sehingga memang kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu dari Dinas Perikanan dan teman-teman penyuluh terus mengawal pemanfaatan bantuan pemerintah ini supaya betul-betul dari program ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, alhamdulillah dari beberapa kabupaten kota lokasi penerima sudah menyampaikan feedback ke kami dalam bentuk laporan pemanfaatan. Kami sangat mungkin nanti kami akan sampaikan juga masih ada lokasi yang belum menyalurkan ke siapa. Tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Bu Lingga. Jadi memang karena ini bantuan pemerintah, sehingga ada kewajiban untuk menyampaikan pelaporan. Iya, betul nggak bantuan tersebut sudah dimanfaatkan atau tidak gitu ya. Jadi ini sudah diatur di Permen KP nomor 19 tahun 2023. Memang ini sebetulnya sudah sangat disederhanakan. Jadi T0-nya sama T+1. Ya, jadi kalau misalkan bantuannya tahun 2024 sebetulnya ya tahun ini terakhir pelaporannya. Paling tidak kami juga terinfo Bapak Ibu bahwa apa yang sudah diadakan itu memang sudah bermanfaat gitu ya. Ya, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat paham kondisi di lapangan. Bantuan pemerintah ini kan agak sensitif ya. Agak sensitif, gampang dipublikasikan, gampang dipelintir gitu ya. Sehingga kita mencoba untuk mengantisipasi itu, jangan sampai ada berita-berita atau disalahgunakan gitu ya, atau bahkan mungkin diperjualbelikan. Kami sangat mengantisipasi hal tersebut, sehingga kami sangat berharap
dukungan dari Bapak Ibu di Dinas Perikanan yang memang sehari-hari bertugas untuk pembinaan nelayan di lokasi masing-masing, termasuk dukungan dari teman-teman penyuluh yang melakukan pendampingan. Kami sangat berharap ini betul-betul didampingi sampai betul-betul termanfaatkan dengan baik. Memang sih sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa bantuan pemerintah ini untuk meningkatkan produksi, mungkin hanya beberapa persen ya, karena ini kan sifatnya substitusi ya. Jadi apa yang sudah ada itu yang diganti. Jadi kecuali kalau misalkan ada penambahan armada baru. Kalau contoh misalkan mesin yang kita berikan ini kan memang yang sudah punya kasko, punya kapal, tapi sehingga sebetulnya jumlah effortnya kan tidak bertambah, masih tetap sama. Iya. Nah mungkin daya jelajahnya bisa lebih jauh sehingga mungkin hasilnya ya sedikit bisa lebih ditingkatkan gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin penekanan dari kami bahwa kami sangat berharap terus dilakukan pendampingan, terus dilakukan monitoring untuk pemanfaatan bantuan pemerintah ini. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang baik sehingga nanti juga akan berdampak terhadap kelangsungan bantuan pemerintah atau pendistribusian bantuan pemerintah di program-program berikutnya gitu ya, karena ada hal-hal yang kurang baik sehingga bisa jadi nanti tidak menjadi prioritas untuk lokasi Bapak Ibu. Nah itu mungkin kita sama-sama menjaga. Pada prinsipnya kami tidak pernah mengarahkan atau mempromosikan merek-merek tertentu juga ya. Jadi semua memang sesuai dengan yang biasa digunakan oleh nelayan. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham juga melihat kami dalam proses seleksi kemarin-kemarin. Mereka minta merek A ya kita berikan merek A tersebut gitu ya. Jadi dengan harapan supaya memang bantuan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya sih dalam bayangan saya bantuan ini sebetulnya sudah termanfaatkan khususnya mesin ya. Cuma mungkin pelaporan ini belum tersampaikan. Namun tetap harus ada hitam di atas putih bukti kita ketika ditanya kita punya data dukungnya gitu ya. Seperti itu. Sebaran BP mesin sendiri dari sejak tahun 2022 ini tersebar di 25 provinsi, 108 kabupaten kota dengan total jumlah mesin 2.789 unit. Jadi tahun 2022 itu ini memang sedikit karena memang waktu itu startnya di akhir tahun kalau nggak salah cuma 130 unit. Kemudian di 2023 target 1.100, alhamdulillah waktu itu kita bisa realisasikan 1.243 unit. Kemudian di tahun 2024 targetnya 1.300 bisa direalisasikan 1.416. Ya. Nah ini mungkin detail sebarannya mulai dari provinsi Aceh, ya, Aceh Barat Dayas, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidi Jaya, ya. Ada 108 kabupaten kota di 25 provinsi. Semua ini bervariasi juga setelah kabupatennya sendiri. Nah ini mungkin yang paling penting sehingga diadakan pertemuan ini. Dari data kami masih banyak yang belum dilaporkan Bapak Ibu. Belum dilaporkan proses pemanfaatannya gitu ya. Walaupun mungkin di lapangan sudah dimanfaatkan tapi kami tidak terinfokan karena tidak ada pelaporan. Ya, misalkan Aceh ini masih ada 157 yang belum terlaporkan. Yang 100% ini Jawa Timur sudah dimanfaatkan semua. Ya, jadi mungkin nanti kami sebetulnya sudah beberapa kali menyampaikan surat pemberitahuan terakhir di Januari tahun ini. Mudah-mudahan semua teman-teman di kabupaten kota menerima surat dimaksud gitu ya. Sudah kami sampaikan kembali, mengingatkan kembali bahwa memang ada kewajiban untuk penyampaian laporan. Ini untuk daftar lokasi yang belum ada laporannya, berkenan mungkin nanti dicek kembali. Barangkali sudah ada laporan tapi salah penyampaiannya atau mungkin belum terkirim gitu ya. Mohon untuk bantuannya
bisa segera disampaikan ke kami. Nanti ada teman-teman dari tim Permesinan juga nanti akan mengasistensi, barangkali memang sudah ada laporan tinggal disampaikan nanti ke kami. Iya. Belum pindah ya? Nah ini, jadi di tanggal 21 Januari yang lalu, kembali kami mengingatkan kewajiban sesuai dengan Permen KP nomor 19, format ya sudah di lampirannya. Memang kami mengharapkan ada data terkait pemanfaatan mesin tersebut, kapan dimanfaatkan gitu ya. Harap ada data biaya operasionalnya gitu ya, kemudian hasil tangkapannya, ya hasil penjualannya, sehingga mungkin kita bisa ya sedikit menganalisis bahwa bantuan pemerintah ini memang sangat bermanfaat bagi teman-teman nelayan. Ya, kemudian yang lebih penting juga ada dokumentasinya. Tadi Bu Lingga tadi sudah menampilkan contoh pelaporan, ya contoh pelaporan sebetulnya itu sangat bagus, bisa diterapkan juga teman-teman yang lain. Contoh-contoh pemanfaatannya, dokumentasinya, ya. Nah, mungkin memang sedikit agak berbeda di bantuan mesin ini kan sebetulnya kita kendala lagi, tidak perlu ada tahapan lagi misalkan untuk perakitan dan sebagainya, sehingga mungkin memang sebetulnya sudah langsung dimanfaatkan, cuma kadang kita memang agak belum terbiasa mungkin teman-teman di kelompok ini menuangkan dalam bentuk laporan, ya. Cuma masalahnya konsekuensi dari sebuah bantuan pemerintah, ya mau nggak mau harus ada pelaporan gitu ya. Sudah diberikan cuma-cuma, tapi ya si pemberi ini juga harus terinfokan bahwa sudah termanfaatkan. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit tambahan dari saya. Secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Bu Lingga. Saya hanya menekankan bahwa kami sangat berharap ada feedback dari teman-teman nelayan penerima bantuan baik api maupun mesin supaya bisa menjadi bahan pertimbangan lebih ada program-program bantuan sejenis atau mungkin misalkan ada proses evaluasi dari pemanfaatan bantuan tersebut. Kami sangat dalam pertemuan ini bisa segera dituntaskan. Jadi dari tahun 2022 misalkan sebetulnya dari tahun 2022 2024 harus sudah clear. Cuma mungkin belum terlaporkan. Kemudian di tahun 2024 sendiri pun sebetulnya terakhir penyampaian laporan di tahun ini 2025 ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Marsidi. Nanti untuk detailnya lokasi-lokasi mana, terus pengadaan tahun berapa, kemudian jenis mesinnya apa, kelompoknya apa. Nanti ada tim dari teman-teman tim POKP yang akan mendampingi, termasuk penyaluran laporan harus kemana gitu ya. Karena Pak Mijil sebetulnya kemarin sudah menyiapkan juga apa namanya kemarin, formnya masuk proyek perubahan kan kemarin itu ya. Ya. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, tidak dijalankan juga. Iya, saya juga jadi beban moral ke BDA Sukamandi ini kalau ini. Iya, demikian mungkin Pak Marsidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Serdi atas materi yang telah disampaikan. Itu juga menjadi tambahan PR lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Selain adalah tangkap, ada juga mesin perikanan yang juga harus dilaporkan pemanfaatannya ke Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Kira-kira kita ada mau sesi tanya jawab atau bagaimana ke Buling atau Pak Serdi? Ya. Untuk itu kami persilakan ke Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, kami persilakan.
Izin bertanya, Bantaeng. Silakan Pak. Iya, terkait dengan format ini, ada format yang perakitan bantuan itu, kan ada format depannya yang bertanda tangan kadis atau bisa atas nama kadis ya, Kepala Bidang misalnya begitu. Halo, Halo Pak, bisa diulangi Pak pertanyaannya? halo, halo. Ya, halo. Maksudnya yang di form itu yang tanda tangan apakah harus kadis atau bisa yang lain begitu Pak? Di form itu, boleh mau begitu, Kepala Bidang atau staf di dinas begitu. Nelayan bersama penyuluh, terus ada format yang depannya itu perakitannya itu kelompok KB dengan dinas. Yes. Baik, pertanyaannya bisa kami simak dengan baik Pak. Nanti dijawab langsung ya dengan Bu Lingga. Mungkin sebelum itu kita ada yang lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Izin Pak, dari PD Jaya Pak. Dari mana Pak? Ini dari PD Jaya. Silakan Pak. Ini Pak, ini kan untuk yang di kelompok PD Jaya, untuk kan ada beberapa juga laporan dari kelompoknya itu bantuannya udah hilang di laut Pak. Jaring kan, ada yang hanyut, ada apa tuh gimana pelaporannya Pak? Ya, dari mana tadi Pak? Kabupaten mana Pak? Tadi kurang jelas Pak. Kabupaten PD Jaya Pak. Wijaya. Baik. Satu lagi pertanyaan ya, kira-kira ada? Silakan Pak. Izin Pak, izin Pak, Dinas Kelautan Perikanan Kutai Kartanegara. Silakan Pak. Ya, jadi gini, terkait pelaporan dengan penyuluh kemarin kita sudah koordinasi Pak. Saya pikir sudah dilaporkan oleh penyuluh kami ke Kementerian Pak, khususnya di bidang tangkap terkait yang di Kutai Kartanegara itu ada 2 kelompok. Di tahun 2023 itu 1, 2024 itu 1. Kemudian yang saya lihat tadi datanya baru yang tahun 2023 ya, itu ada 20 unit mesin Honda. Mungkin itu dulu Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak. Nah, mungkin silakan Bu Lingga mau mungkin menjawab pertanyaan 3 peserta. Kami silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bantaeng ya. Jadi di situ sebaiknya itu kadis Pak, tapi kalau nggak bisa diwakili KB juga tidak apa-apa. Yang penting dinas itu mengetahui, karena biar bagaimanapun nanti ketika ada pemeriksaan dari aparat eksternal yang di KKP itu pintu masuknya tetap melalui dinas Pak. Jadi memang sebaiknya dinas itu harus tahu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi yang kedua? Yang dari PD ya. Kalau misalnya alat tangkapnya hilang, memang itu ada resiko alat tangkap hilang, Pak. Tapi kan tidak mungkin tidak pernah dipakai sama sekali, ya. Jadi silahkan dilaporkan saat dipakai itu ya. Kemudian pada semester ataupun pada triwulan berapa dia itu hilang. Yang hilang itu ada berapa unit. Nah itu silahkan dilaporkan saja, Pak. Nanti mungkin bisa dievaluasi juga kenapa hilangnya itu karena apa gitu ya. Apakah karena tersangkut ya atau tertabrak alat tangkap yang lain atau apa, nanti bisa disampaikan kepada kami gitu. Ataupun mungkin bisa jadi ternyata bahannya tidak terlalu kuat. Nah itu juga bisa disampaikan kepada kami sebagai bahan evaluasi Pak. Demikian.
Satu lagi Kota Waringin ya, itu Sardi ya, ya Iya. silakan. Jadi, tadi yang ditanyakan atau yang disampaikan dari Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara, iya Pak, memang di data kami Kutai Kartanegara ini kan di tahun 2023 itu ada 20 unit, kemudian di tahun 2024 juga 20 unit. Memang belum ada laporan yang kami terima. Nah ini mungkin apa namanya kami harapkan di pertemuan ini bisa clear. Mungkin tadi Bapak menyampaikan bahwa sudah disampaikan oleh penyuluh. Nah mungkin itu ada miskomunikasi atau apa sehingga kami belum menerima ininya laporannya gitu ya. Dari eh, pemanfaatan mesin yang tahun 2023 sebanyak 20 unit, kemudian mesin yang di tahun 2024 sebanyak 20 unit. Ini di kelompok kepala danau sama auto layar berkembang. Iya, mungkin itu Pak. Bisa nanti di kesempatan ini sekaligus kita clearkan. Nah, mungkin teman-teman penyuluh bisa langsung menyampaikan ininya nanti laporannya yang tadi disampaikan sudah dilaporkan, tapi belum kami terima gitu ya. Bisa bisa nanti di kesempatan ini nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Izin Pak menambahkan. Ya, Artinya sepengetahuan saya karena saya mendampingi kemarin waktu penyaluran maupun verifikasi untuk kepala danau yang saya ketahui itu sudah melaporkan. Nah, tinggal yang layar terkembang yang tahun 2024 yang ini belum ada infonya. Kemarin kan kita dengan penyuluh juga waktu dikirimi surat pertama itu ya untuk melaporkan, itu sudah kita sampaikan Pak untuk melaporkan kegiatan tersebut pemanfaatan alat yang diterima. Mungkin itu dulu yang saya luruskan atau ada miskomunikasi kami dengan penyuluh kami masih belum tahu nih. Kalau memang ya, belum ada laporannya ya sampaikan aja. Terima kasih. ya, nggak apa-apa Pak Abdi. Di kesempatan inilah nanti kita inilah kalau misalkan memang eh, kami terima, barangkali masih ada arsipnya bisa di. Terima kasih Pak Siap, sama-sama. Gokar ya. Baik, Ibu sekalian sudah